kalau misalnya habis sholat, udah habis wudhu, ya. sentuhan sama istri batal apa nggak Ustaz? Nabi setiap wudhu dia mencium istrinya. Jadi nggak batal ya Ustaz? Nabi berwudhu mau sholat cium istrinya. Tapi kok ada yang bilang mazhab Syafi'i, mazhab apa? Aku jadi bingung Ustaz, gimana tuh Ustaz? Nggak usah bingung, contohkan saja Nabi. Nabi mau sholat, Nabi itu kan orangnya romantis kan? Romantis kan? Aisyah, jadi dia mau sholat, ya biasalah suami istri, mungkin dia halangi sama Aisyah, dicium langsung pergi jadi imam. Allahu Akbar. Jadi nggak butuh lagi jawaban gitu. Mau terlepas dari mazhab ini, mau mazhab itu, Nabi mau sholat, pokoknya ikutin nabinya aja Ustaz. Ada sesuatu itu yang jelas, Nabi seperti ini, ya sudah jelas berarti nggak batal gitu loh, selesai. Mazhab itu artinya pendapat, mazhab itu artinya berguru. Oh, pendapat. Pendapat. Bukan kita boleh percaya atau enggak. Zahaba, kan kalimat mazhab itu diambil dari kata-kata zahaba. Zahaba itu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, yaitu salah satu Wahabi ini, dia memberikan satu keterangan atau fatwa kepada salah satu artis yang cukup terkenal di Indonesia ini. Memang kalau kita lihat Wahabi ini, dia mainnya ke kalangan atas, ke artis-artis, ke orang-orang kaya, mungkin supaya ketika mereka sudah tertarik kepada mereka, dana yang masuk kepada mereka itu cukup besar. Atau seperti apa, saya kurang paham juga. Kemudian kalau kita lihat di dalam perbincangan Ustadz Wahabi tersebut dengan salah satu artis tersebut, dia mengatakan ketika seorang artis ini bertanya bagaimana hukumnya seseorang atau seorang suami yang ketika selesai wudhu kemudian dia bersentuhan dengan istrinya, ini wudhunya batal atau tidak. Kemudian Ustadz Wahabi tersebut memberikan satu jawaban, dia mengatakan bahwasanya wudhunya tidak batal. Kemudian si artis ini istilahnya itu menyanggah atau i'tiro dengan pendapatnya ini. Dia mengatakan, kan katanya ada dari madhab Syafi'i yang mengatakan, atau madhab Syafi'i mengatakan hukum seorang laki-laki yang punya wudhu kemudian bersentuhan dengan istrinya, wudhunya itu batal. Kemudian Ustadz Wahabi ini menggiring begini, Rasulullah itu ketika satu saat dia selesai berwudhu, kemudian dia menyentuh atau mencium Siti Aisyah, lah Nabi itu setelah itu tidak wudhu lagi, langsung mengerjakan sholat. Berarti wudhunya ini kan tidak batal. Seorang laki-laki yang menyentuh istrinya setelah wudhu, maka wudhunya tidak batal. Ketika dia menanyakan seorang artis ini, saya bingung Ustadz. Dia bilang jangan bingung, ikut Nabi saja. Karena Nabi itu ketika selesai wudhu atau setelah punya wudhu, Nabi itu kemudian bersentuh dengan istrinya, maka wudhunya itu tidak diulangi lagi. Dalam artian wudhunya tidak batal. Kalau kita lihat Ustadz Wahabi ini kan menyatakan menyatakan ikut Nabi saja, gak usah ikut ulama. Oke, kalau begitu ikut Nabi ya, harus konsisten nanti kalau ikut Nabi misalnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadis ini tentang masalah Nabi itu yang mencium istrinya, kemudian Nabi tidak wudhu lagi, kan itu riwayat itu dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam hadisnya menyatakan atau berbunyi, kalau di sini saya lihat di dalam Sunan Tirmidzi, di sini hadisnya An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi itu pada satu saat setelah selesai wudhu mencium istrinya, kemudian Nabi itu langsung sholat, tidak wudhu lagi. Jadi dengan hadis ini berlandaskan bahwasanya Ustadz Wahabi itu menyatakan bahwasanya wudhunya seseorang yang menyentuh atau seorang suami menyentuh istrinya itu tidak batal. Kemudian kalau kita lihat pendapatnya ulama dulu tentang hadis ini. Kita tidak memandang hadis ini sahih atau tidak, kita cukup memandang bagaimana ulama menyikapi hadis ini. Meskipun kalau kita lihat hadis ini masih diperselisihkan oleh ulama, tapi banyak ulama yang membuat tendensi dengan hadis ini. Kemudian kalau kita lihat syarah dari hadis ini, yaitu di dalam syarhu Sunan Ibnu Majah di Suyuti, di sini dijelaskan summa ikhtalafal ulama'u fil mas'alati faqala Abu Hanifatah al-massuh la yubtilul wudu'ah bidalil hadal hadisi. Jadi Imam Abi Hanifah
dengan hadis ini menistidlal atau mengambil hukum tidak batalnya wudhunya seseorang yang menyentuh kepada seseorang yang bukan mahramnya atau kepada istrinya, contoh di dalam kasus itu. Kemudian waqala Syafi'i wa Ahmaduh yubtiluh bimassil ajnabiyati, atau bisa ya betulu ya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wudhunya seorang itu bisa batal dengan menyentuh orang lain atau yang bukan mahramnya. Wa inda Malikin yubtiluh bisyahwati wa illa fala. Kalau menurut Imam Malik, ini bisa batal wudhunya seseorang laki-laki yang menyentuh bukan mahramnya atau ajnabi apabila disertai dengan syahwah. Kalau tidak syahwat, maka wudhunya tidak batal. Kalau menurut mazhab Maliki. Jadi dari hadis ini ulama itu terbagi menjadi secara umum ya, ada dua. Ada yang menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak batal. Kalau Imam Malik tadi menafsil. Jadi kalau kita lihat dari 4 madhab, yang kuat itu adalah yang menyatakan batal dari hadis ini. Kemudian kalau kita melihat alasan dari Imam Syafi'i mengatakan seseorang laki-laki atau suami yang menyentuh istrinya atau seseorang yang bukan mahramnya itu batal, karena menurut Imam Syafi'i hadis tadi itu yang qabbalah ba'dha nisaihi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah dianggap itu ta'arud baina dalilain. Apa dalil yang kedua? Hadis tadi itu dalil yang pertama. Yang kedua yaitu ayat Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata ilal ayat aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi kalau kita lihat memang hadis ini dengan ayat ini bertentangan. Di sini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat atau kalian jangan sholat kalau kalian setelah menyentuh perempuan-perempuannya kalian. Di atas ini hadis tadi menyatakan Nabi itu mencium istrinya, kemudian Nabi tetap sholat dengan tanpa wudhu lagi. Jadi sholatnya berarti tidak batal. Tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya seseorang yang menyentuh istrinya itu jangan mendekati sholat atau jangan sholat. Jadi harus wudhu lagi karena wudhunya tadi sudah batal. Ini kalau kita melihat ayat ini. Jadi dua dalil ini bertentangan. Maka ketika ada dua dalil bertentangan, oleh di dalam pandangan ulama itu ditarjih mana yang lebih unggul. Ketika tidak bisa digabung keduanya, maka harus ditarjih mana yang lebih unggul. Kalau kita melihat dari pandangan ulama, turunnya ayat ini setelah Nabi mengucapkan atau setelah Nabi melakukan qabbala ba'dha nisaihi. Jadi ulama berpandangan, terutama mazhab Syafi'i, ayat ini menjadi nasakh daripada hadis qabbala ba'dha nisaihi. Jadi di dalam konsep usul fikih itu ada nasih dan mansuh. Jadi yang qabbala ba'dha nisaihi, kalau memang sah hadisnya tersebut, dinasah atau dihapus hukumnya dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah ilal ayat aw lamastumun nisa. Jadi memang harus wudu kalau menyentuh istrinya atau ajnabi atau selain mahramnya. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Dan juga kalau kita lihat di dalam ayat ini ketika berbicara seperti itu, maka mengikuti kepada ayat ini ketika bertentangan tadi itu. Karena memang pandangan mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian kalau kita melihat hadis ini, juga hadis ini sebenarnya oleh Imam Bukhari itu didhaifkan. Hadis ini kalau melihat pandangan hadis ini. Jadi kalau kita melihat kesimpulan dari ayat ini dan kesimpulan daripada hadis ini menyimpulkan bahwasanya kalau kita melihat kepada hadis ini saja, maka ulama terbagi menjadi dua pandangan secara umum. Kalau kita melihat pada ayat ini dikonvensikan, ya, disatukan dengan ayat tadi atau digabung dengan ayat tadi, maka seharusnya ada nasih dan mansuh di sana. Kemudian kalau kita melihat satu asar dari Ibnu Umar, di sini dikatakan annahu kana yaqulu
qublatur rajulih imra'atahu wa jassaha biyadihi minal mulamasati faman qabbala imra'atahu aw jassaha biyadihi fa alaihi alwudu. Di sini asar dari Ibnu Umar ini dikatakan bahwasanya ketika seseorang ini mencium istrinya atau ya mencium istrinya, maka dianggap sebagai mulamasah, menyentuh juga, mencium ini, maka diwajibkan untuk wudhu. Ini pandangan atau asar dari Ibnu Umar. Jadi ketika melihat asar ini, maka seharusnya memperkuat bahwasanya memang ketika seorang laki-laki bersentuhan dengan ajnabi atau dengan orang lain, maka dia harus wudhu lagi. Kemudian juga ada yang mengatakan di dalam madzhab Syafi'i juga mengatakan bahwasanya hadis yang qabbala ba'dha nisaihi itu adalah khususiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita melihat di dalam madzhab Syafi'i, ketika memandang hadis tadi qabbala ba'dha nisaihi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, itu ada dua. Dikatakan hadis tersebut dinasah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ilal ayat awla mastumun nisa. Kedua hadis tersebut merupakan khususiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu juga khususiyah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pandangannya khususiyah ini siapa yang bisa memandang atau yang menentukan oh ini yang khususiyah kepada Nabi atau ini yang bukan? Maka itu adalah ijtihad daripada ulama. Maka ulama tentang pandangan satu hadis kadang berbeda karena juga memandang sisi seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan dari keterangan ini, maka berpandangan begini. Seseorang yang menyentuh ajnabi atau seorang suami yang menyentuh istrinya ketika dia punya wudhu, maka menurut pandangan atau kalangan besar ulama itu batal wudhunya. Terutama didukung dengan ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu ilal ayat awla mastumun nisa. Diperkuat dengan ayat itu. Juga diperkuat dengan asar dari Ibnu Umar. Kemudian juga ada sebagian ulama yang menyatakan seseorang laki-laki yang menyentuh istrinya atau ajnabi itu tidak batal karena berlandaskan pada hadis qabbala ba'dha nisaihi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kemudian kalau kita gabungkan atau kalau kita meninjau fatwa dari Ustadz Wahabi itu kepada salah satu artis tersebut, itu bisa kita pastikan begini. Wahabi ini atau Ustadz Wahabi ini seakan-akan dia memang seseorang yang sangat tahu terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita melihat mereka sangat melebihi atau dia di dalam gesturnya itu seakan-akan mereka melebihi daripada mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i misalnya, seperti itu. Atau memang mereka itu sebenarnya ketika beri penjelasan itu pengen tampil beda saja dengan yang lainnya, atau memang dia merupakan doktrin saja kepada jemaahnya. Ingin istilahnya itu Wahabi ini kan kalau kita bahasakan selalu menjual Nabi. Kata Nabi begini, kata Nabi begini, seakan-akan dia saja yang paham terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW atau yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak seperti itu. Jadi intinya di dalam fatwa Ustadz Wahabi tersebut itu sangat keliru kalau dikatakan Nabi itu melakukan seperti itu. Padahal kalau kita lihat hadis ini kan menjadi perdebatan ulama. Kemudian ada ayat tadi yang mengatakan harus wudhu lagi ketika menyentuh ajnabi atau seorang istrinya begitu. Itu kan perlu juga dipertimbangkan. Seharusnya kalau mengikuti ayat, mengikuti Nabi ya tentu juga ayat tadi digunakan. Oh, Nabi juga menggunakan ayat itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.